Dalam suatu pasar persaingan sempurna, diketahui fungsi permintaan dan penawaran sebagai berikut. Fungsi ini sebenarnya inverse ya, inverse fungsi. Ya, di mana permintaan itu adalah P sama dengan 1200 kurang 15 Q, dan fungsi penawaran itu adalah 10 plus 2 Q. P dan Q itu adalah jumlah barang di, bisa kita bilang di pasar ya. Nah, tetapi PT Wakanda Forever, salah satu perusahaan yang berada pada industri ini, memiliki fungsi fungsi biaya variabel sebagai berikut, di mana variable cost sama dengan Q pangkat 3 min 5 Q kuadrat plus 125 Q dengan biaya tetap fixed cost sebesar 150. Jadi PT Wakanda Forever ini sebagai salah satu pasar persaingan sempurna seperti itu. Oke. Nah, jadi pertanyaan, berapa jumlah produksi yang dihasilkan oleh PT Wakanda Forever? Nah, dari sini sebenarnya teman-teman, saya ingin mereview lagi materi yang kita udah dapat di Perfect Competition Market ya, di mana pada Perfect Competition Market, penetapan kuantitas itu terjadi ketika harga sama dengan marginal cost. Seperti itu. Ingat, di PCM, maximizing profit tetap terjadi di MR sama dengan MC. Tapi karena kita tahu bahwa di PCM itu P sama dengan MR, maka P juga sama dengan MC. Seperti itu. Tapi kalau di imperfect competition market, P tidak sama dengan MR, P juga tidak sama dengan MC. Gitu. Nah, P sama dengan MC itu menunjukkan kuantitas yang berada di level equilibrium ya, di mana kuantitas tersebut itu adalah kuantitas yang menghasilkan kesejahteraan konsumen yang lebih besar ya di pasar persaingan sempurna gitu dibandingkan dengan pasar persaingan tidak sempurna. Karena harganya di atas marginal cost, kuantitasnya lebih sedikit. Nah, teman-teman mungkin bingung ya karena ini kan kan harga sama dengan marginal cost ya. Nah, berarti ini tuh harga dari sisi supply seperti itu kan. Nah, ini kan harga dari sisi supply. Nah, harusnya marginal cost-nya itu kan juga 10 plus 2 Q kan. Harusnya seperti ini. Nah, jadi ini dapatnya dari fungsi-fungsi supply itu dapatnya dari marginal cost ya. Jadi misalnya gini, saya review aja ya, supaya teman-teman kalau dapat soal lain bisa ngerjain. Misalnya, fungsi cost adalah Q kuadrat plus 6Q plus 17. Marginal cost-nya itu adalah 2Q ditambah 6. Marginal cost-nya ini menjadi inverse supply function, 2Q plus 6, sehingga supply function-nya itu menjadi seperti ini. QS sama dengan min 3 ditambah 0,5 P. Ya, jadi fungsi supply function diperoleh dari cost yang dijadikan marginal cost, di mana marginal cost itu sama dengan harga supply atau inverse supply function. Dari inverse supply bisa di-inverse menjadi kuantitas supply function seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa marginal cost itu apa? Marginal cost itu adalah tambahan cost ketika atau perubahan cost ketika quantity itu berubah. Nah, kan total cost itu adalah fixed cost ditambah variable cost kan. Berarti delta TC per delta Q itu adalah delta fixed cost per delta quantity ditambah delta variable cost dibagi delta quantity. Nah, kita tahu bahwa fixed cost itu konstan. Berapapun kuantitas produksinya, fixed cost itu sama. Sehingga tidak terjadi perubahan fixed cost ketika kuantitasnya berubah. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa marginal cost sama dengan marginal variable cost. Nah, di sini kita punya fungsi variable cost. Nah, variable cost-nya itu adalah Q pangkat 3 ditambah 5Q kuadrat ditambah 125. Sehingga marginal cost adalah 3Q kuadrat ditambah 10Q. Maka ini adalah marginal cost-nya. Nah, kita bisa lihat bahwa tadi fungsi inverse supply-nya bukan 3Q kuadrat plus 10Q seperti itu. Ya kan? Fungsi biayanya
adalah yang ini, 10 10 plus 2 key gitu. Ya, jadi hasilnya itu apa namanya? Hasilnya itu berbeda seperti itu, ya. Makanya kita harus langkah yang harus kita lakukan adalah sebenarnya harusnya kan sama. Nah, mungkin kita bingung kenapa. Nah, saya sebenarnya sempat menduga gitu. Apakah karena ini level pasar dan ini level perusahaan? Cuma kan di pasar persaingan sempurna, setiap perusahaan itu identik. Harusnya Q sama dengan N kali Q kecil. Nah, ini juga nggak terpenuhi ya. Jadi, eh, yang sebaiknya kita lakukan apa? Yang sebaiknya lakukan, kita ingat aja konsep PCM mula-mula ya. Di mana ingat penetapan harga itu terjadi di titik equilibrium. Jadi PCM tuh selalu ingat ya, dia tuh seperti ini. Ini ada demand, ini ada supply, ini harga equilibrium, dan ini kuantitas equilibrium. Ingat aja kayak gitu. Ya kan? Nah, berarti intinya dari fungsi si inverse supply dan inverse demand, maka kita bisa mencari equilibrium. Gitu aja. Itu langkah mula-mulanya dulu. Jadi kita ingin mencari harga dan kuantitas di pasar, kayak gitu. Jadi mencari P equilibrium dan Q equilibrium dengan equation ini. Oke. Nah, kita dapat inverse demand-nya, inverse demand function itu 1200 kurang 15 Q. Inverse supply-nya itu adalah 10 plus 2 Q. Ini pindah ke sini jadi 17 Q. Ini pindah ke sini itu jadi 1190. Berarti Q sama dengan ini per ini. Hasilnya itu adalah 70. Maka ini adalah Q equilibrium. Dan harga equilibrium itu cukup masukin ke salah satu fungsi harga. Misalnya aku masukin ke sini, 10 tambah 2, hasilnya adalah 150. Jadi ini adalah harga equilibrium dan kuantitas equilibrium di level pasar. Pasar persaingan sempurna. Di mana PT Wakanda Forever itu ada di dalamnya. Nah, di sini nggak ada jawaban 70. Nah, tapi teman-teman masih tahu QA itu adalah level market. Yang kita cari itu bukan di level market, tapi di level firm, di level perusahaan, di mana Wakanda Forever itu sebagai salah satu perusahaan. Maka sebenarnya dengan kita nanti mencari kuantitasnya Wakanda, kita juga bisa melihat jumlah perusahaan tersebut dalam pasar persaingan sempurna gitu. Maka gimana cara mencarinya? Ya udah, baru kita pakai konsep P sama dengan MC. Ya. Nah, P-nya itu pakai P yang sama dengan MR. P yang konstan atau P equilibrium, yaitu sebesar 150. Lalu langkah selanjutnya adalah bikin P sama dengan MC. Nah, P-nya itu yang 150 ini, marginal cost-nya itu yang sudah kita turunkan, yaitu yang ini. Yang ini. Seperti itu. Jadi, 150 adalah 3 Q kuadrat ditambah 10 Q. Oh ya, ini turunannya kurang lengkap ya. Ini kan variable cost-nya begini. Nah, berarti tambah 125, sorry. Berarti 3 Q kuadrat dikurang 10 Q ditambah 125. Oke, nah ini kita pindah ruas jadi 3 Q kuadrat min 10 Q. Nah, ini ke sini jadi min 25. Sama dengan 0, seperti itu. Oke, nah teman-teman silakan, sebenarnya ini bisa pakai cara rumus ABC atau rumus pemfaktoran, tapi kalau saya sih mau pakai rumus cepat, jadi tinggal masukin aja antara 0, 3, 5, 8, 10 mana yang benar. Gampang kan, cepat gitu. Nah, saya dapat Q-nya itu sama dengan 5. Kan 3 kali 5 kuadrat dikurang 10 kali 5 dikurang 25. Itu sama dengan 0 nih. Lihat aja nih. 5 kuadrat 25, 25 kali 3 75. 75 kurang 50 kurang 25. Itu sama dengan 0. Maka benar. Ini bukan Q besar ya, berarti Q kecil. Ini harusnya pakai Q kecil ya, karena level firm. Oke, berarti Q kecil itu sama dengan 5.
Ini adalah kuantitas yang diproduksi PT Wakanda Forever, atau dengan berarti kita bisa tahu bahwa kan Q besar adalah N kali Q ya. Berarti jumlah pemain di pasar itu adalah 14 pemain. Seperti itu. Jadi jumlah pemainnya itu ada 14 perusahaan, di mana masing-masing perusahaan atau PT Wakanda Forever sebagai salah satu perusahaan itu memproduksi 5 unit barang. Sehingga jawaban yang benar itu adalah jawaban yang C. Seperti itu. Oke. Jadi seperti itu cara kita mengerjakannya. Eh, Tolong diingat lagi, teman-teman harus latihannya, nanti kalau mau latihan soal harus lebih cepat dari saya mengerjakan, karena kalau saya ngerjain ini kan nerangin ke audiensi ya, dari segala macam audiensi, baik yang udah ngerti, ataupun yang benar-benar belum ngerti sama sekali. Jadi tolong teman-teman kalau latihan itu targetin satu soal tuh paling lama 2 menit. Karena kan ujian A30 itu 100, saya lupa 3 jam ya. 180 menit itu 40 soal. Maaf, bukan 120 menit ya. 180 menit itu ada 40 soal, berarti satu soal 4,5 menit. Nah kan kita jaga-jaga ada waktu segala macam, atau anggap aja cuma 3 menit pakainya. Nah jadi kalau latihan soal tuh kalau bisa 2 menit tuh udah selesai. Di timer aja satu soal paling lama 2 menit. Bahkan ada soal yang mungkin kurang dari semenit. Kayak misalnya kayak soal tadi yang beberapa waktu lalu yang kayak nyari MPL itu harus cepat ya. Oke. Oke, karena soal 12 sudah selesai, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita ke soal nomor 13. Oke, 13 nih soal teori. Oke. Nomor 13, kita baca, semoga di tempat teman-teman juga kelihatan dengan jelas. Alokasi sejumlah sumber daya, barang, dan jasa yang efisien dalam produksi dan konsumsi dikatakan efisien secara integral, itu jelas bukan istilah ekonomi, parsial bukan, Keynesian Richardian itu dalam analisis makroekonomi gitu, jadi jawabannya yang Pareto. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang Pareto efisiensi. Nah, apa yang dimaksud dengan Pareto efisiensi? Pareto efisiensi adalah suatu kondisi di mana uh, realokasi yang terjadi itu membuat kedua pihak itu better off. Itu kuncinya. Ya, jadi misalnya ini pernah saya contohkan juga di video sebelumnya ya. Jadi misalnya ada orang lagi ujian, yang satu duduk di tempat, satu duduk di bawah AC, padahal dia nggak tahan dingin. Sedangkan yang satunya lagi itu dia duduk jauh dari AC, padahal dia nggak tahan panas. Nah, ketika keduanya tukeran, maka keduanya akan diuntungkan atau better off, atau bisa kita bilang utility-nya meningkat. Maka perubahan alokasi tersebut itu adalah Pareto efisiensi, karena kedua pihak itu better off, seperti itu. Atau kalau dalam konteks perdagangan, misal berarti semua pihak itu mendapatkan apa yang mereka inginkan, seperti itu. Dan kondisinya menjadi lebih baik, tanpa ada yang worse off, seperti itu. Itu kondisi Pareto. Oke, selengkapnya silahkan tonton video di Perfect Competition Market, itu sudah dibahas. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke soal nomor 14. Ini cukup panjang. PT Sendaya adalah sebuah perusahaan monopoli dengan fungsi biaya yang dinyatakan oleh fungsi ini, ya, CY 0,5 plus 2Y, di mana Y adalah total produksi per tahun. Jadi kita punya fungsi biaya, terus fungsi permintaan produk yang dihasilkan, atau inverse demand function, itu adalah 8 min 4Y. Oke, jadi Y itu kuantitas, P itu harga ya. Nah, diasumsikan semua biaya ekonomi perusahaan tetap konstan selamanya. Wait. Oh, maksudnya fungsi biayanya tidak akan berubah sama sekali ya. Jadi tetap dalam seperti ini bentuknya. Pemegang saham perusahaan mengharapkan hasil investasi sebesar 8% per tahun. Pemerintah memutuskan untuk secara permanen membatasi harga produk yang dihasilkan oleh PT Sendaya pada harga maksimum $3. Berapakah perubahan nilai pasar PT Sendaya setelah penetapan harga maksimum oleh pemerintah? Oke, jadi kita akan coba kerjakan. Nah, clue-nya, ingat kalau ngerjain soal monopoli itu simple ya. MR sama dengan MC. Dah, itu aja yang cara pengerjaannya. Oke, jadi saya pakai pulpen yang berbeda untuk nomor 14.
kita mesti bikin MR sama dengan MC. Sedangkan kita baru tahu ini fungsi inverse demand-nya itu adalah 8 min 4Y ya. 8 min 4Y. Nah, ingat, MR itu adalah turunan TR terhadap Q. Oke. Di sini Q-nya adalah Y. Oke. Nah, ini kan masih harga. Nah, apa namanya? Berarti total revenue itu adalah price dikali quantity kan. Berarti TR sama dengan 8 min 4Y dikali Y. Sebenarnya nanti hasilnya 8 min 8Y ya, tapi saya sengaja ini biar teman-teman nggak bingung tahapannya. Berarti total revenue adalah 8Y dikurang 4Y kuadrat. Berarti marginal revenue itu adalah turunan TR terhadap Y. Hasilnya adalah 8 dikurang 8Y. Nah, jadi ini adalah marginal revenue-nya, seperti itu. Nah, sekarang kita cari marginal cost dari fungsi cost. Oke. Fungsi cost sama dengan 0,5 ditambah 2Y. Oke. Marginal cost itu adalah turunan cost terhadap kuantitasnya. Hasilnya itu sama dengan 2. Nah, ingat, MR sama dengan MC. MC-nya 2, MR-nya itu adalah 8 min 8Y. Berarti 8Y sama dengan 6, Y sama dengan 0,75. Jadi ini adalah kuantitas yang terjual. Nah, harga maksimum, harganya itu berapa? Kita masukin aja ke fungsi harga. Fungsi harganya adalah 8 min 4Y. Nah, kita masukin kalau Y-nya itu adalah 0,75. Atau 8 dikurang 4 kali 0,75, 3. Berarti dapat harganya sama dengan 5. Jadi, si monopoli itu mendapatkan profit maksimum ketika harganya sama dengan 5 dan kuantitasnya itu sama dengan 0,75. Seperti itu. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan itu harga maksimumnya jadi $3. Pertanyaannya kalau harganya 3, apakah kuantitas demand-nya meningkat? Jawabannya iya, kuantitas demand meningkat. Tapi ingat, si monopoli itu tidak mau meningkatkan produksi akibat peningkatan demand. Dia tetap akan produksi di 0,75. Gitu. Ya. Jadi ketika ada penetapan harga maksimum, penetapan harga maksimum yang di bawah equilibrium, itu terjadi peningkatan demand, tapi si supply-nya tetap nggak mau memproduksi lebih rendah. Gitu. Dia akan kalau di monopoli dia akan produksi di titik semula. Kalau di PCM dia akan produksi sesuai dengan kurva supply-nya. Tapi karena monopoli tidak punya kurva supply, maka produksi yang dipakai adalah produksi yang ini. Produksi ketika MR sama dengan MC. Kalau harganya itu di apa namanya? Harganya itu turun. Harga ada apa? Ada harga maksimum gitu. Jadi kita nggak nyari kalau P-nya 3 kuantitasnya berapa, itu nggak kita cari. Yang kita cari adalah berapa sih nilai pasar eh, apa namanya? Kita mencari loss in profit-nya seperti itu. Itu yang mau kita cari. Oh ya, maaf sebelumnya. Em, oh, sorry. Jadi gini, ketika penetapan harga maksimum, kuantitasnya berubah. Jadi intinya kita nyari kuantitas selanjutnya, terus kita cari selisih profitnya gitu. Mohon maaf, jadi ya intinya si monopolinya itu gini-gini. Tadi saya mikirnya memang dia nggak punya supply curve, tapi karena kondisi maksimum profitnya MR sama dengan MC, berarti ketika harganya dipatok di maksimum, kuantitas demandnya meningkat dan dia harus
menjual juga sebesar segitu. Karena dia istilahnya dia di MR sama dengan MC yang baru gitu. Jadi dia berada di level profit maksimum yang baru, sekalipun profitnya itu berkurang dari level semula gitu ya. Jadi mohon maaf sebelumnya. Ya udah, kita cari dulu profit sebelum harganya berubah. Sebelum ada penetapan harga maksimum. Profit adalah P dikali, TR itu P kali Q, Q-nya itu Y, dikurang TC. Nah, TC-nya itu berapa? Nih, C ketika Y-nya itu sama dengan 0,75. 2 kali 0,75 itu 1,5 tambah 0,5, berarti C-nya itu 2. Nah, di sini kita dapat cost-nya sama dengan 2. Berarti 5 kali 0,75 dikurang 2. 5 kali 0,75 itu adalah 3,75. Hasilnya, profit sama dengan 1,75. Jadi ini adalah profit maksimum yang lama, kondisi sebelum adanya penetapan harga maksimum oleh pemerintah. Nah, tapi ketika ada penetapan harga maksimum oleh pemerintah, ya, ketika harganya itu sama dengan apa namanya? Ketika harganya sama dengan 3, maka kita cari berapa sih kuantitas yang bakal dijual gitu. Caranya gimana? Ya caranya kita maka kita masukin ke fungsi inverse demand-nya gitu. Inverse demand-nya kan 8 min 4Y ya. Ya udah kita bikin 3 sama dengan 8 min 4Y. Berarti 4Y sama dengan 5, dapatlah Y itu 1,25. Seperti itu. Nah, sekarang kita udah dapat harganya 3, Y 1,25. Nah, sekarang kita cari cost ketika dia itu 1,25. Oke, fungsi biayanya tadi teman-teman masih ingat fungsi biayanya itu 0,5 plus 2Y. Jadi 0,5 tambah 2 kali 1,25. Hasilnya adalah cost sama dengan 2,5 tambah 0,53. Berarti profit yang baru itu adalah TR P kali Y atau 3 kali 1,25 atau 3,75 dikurang 3. Berarti profit sama dengan 0,75. Nah, kita bisa bandingkan profit setelah adanya penetapan harga maksimum dengan profit sebelum adanya penetapan harga maksimum, yaitu sebesar 1,75. Nah, ini kita cari selisihnya. Selisih atau delta profit sama dengan 1,75 dikurang 0,75. Hasilnya, delta profit sama dengan 1. Kondisi mula-mula itu, kita carinya loss-loss-nya kan. Kan harusnya dari 1,7. Berarti 0,75 dikurang 1,75. Hasilnya adalah minus 1. Nah, perlu diingat, ini adalah perubahan nilai pasar. Tapi ingat, ini tuh bukan nilai perubahan nilai pasar secara langsung. Dibilang bahwa itu tuh si pemegang saham perusahaan ini adalah, jadi ini dianggap sebagai hasil investasi sebesar 8% per tahun. Jadi perubahan pasarnya itu dianggap investasi 8% per tahun. Nah, sehingga si delta profit itu adalah 8% dari market value gitu. Jadi ini adalah market value. Untuk cari tahu market value-nya, kita masukin aja min 1 sama dengan 8% dikali V. Berarti V sama dengan 8% kali berapa supaya dia itu 100%. Jawabannya harus dikali 12,5. Berarti V sama dengan min 12,50. Nih. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu. Ya. Jadi seperti itu. Untuk soal nomor 14.
Clue-nya tetap MR sama dengan MC. Karena nilai pasar itu adalah 100% V. Gitu. Oke. Jadi seperti itu untuk nomor 14. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 15. Bentar. Pada tahun 2018, Gabriel memiliki pendapatan mingguan sebesar 12, dan dia membelanjakan semua pendapatan mingguannya untuk membeli sirup dan susu. Nah, mungkin biar lebih cepat, sekarang saya ngajarin cara ngerjain yang lebih cepat. Jadi ketika kita baca deskripsi soal, kita langsung kayak menulis informasi. Oh, income-nya 12, itu digunakan untuk membeli sirup dan susu. Asumsikan sirup itu X, susu itu Y. Berarti 12 itu adalah PXX plus PYY. Seperti itu. Atau nanti kita juga bisa ubah ke dalam bentuk tabel ya. Nah, terus harga sirup sebesar 1 per botol. Berarti ini 1. Harga susu itu 1,5 per botol. Ini jadi 1,5. Oke. Pada tahun 2018, jadi ini kondisinya 2018. Nah, sekarang tahun 2019, pendapatannya itu 15, harga sirupnya naik jadi 3 per botol, dan harga susunya 1 per botol. Pada harga baru ini, Gabriel membelanjakan 3 botol sirup dan 6 botol susu. 3 botol sirup dan 6 botol susu. Secara berurutan, jawablah pertanyaan sebagai berikut ini. Pada tahun berapakah Gabriel dapat mengonsumsi lebih banyak sirup? Jadi kita tanya yang lebih banyak sirup itu di tahun berapa. Jadi pilihannya antara 2018 atau 2019 ya, seperti itu. Nah, yang di sini tuh di soal ini ada 3 pertanyaan nih. Ditanya mana yang lebih banyak sirup? Lebih banyak sirup, terus lebih banyak susu, dan yang terakhir kepuasannya lebih besar. Berarti utilitas lebih besar. Jadi kita kayak kita mencari gitu. Jadi kita harus tahu di tiap tahun itu apa? Di tiap tahun itu nilainya berapa. Oke. Nah, informasi ini ternyata lebih gampang kalau kita sajikan menjadi sebuah tabel. Tahun, income, harga sirup. Ini saya kasih keterangannya di sini aja ya. X sirup, Y itu susu. Harga sirup, harga susu, kuantitas sirup, kuantitas susu. Ya, ini tahun 2018, lalu ini tahun 2019. Tadi income di tahun 2018 itu adalah 12, di 2019 itu 15. Oke, kita dapat di 2018 harga sirup 1, harga susu itu 1,5. Di 2019 harga sirup 3, harga susu itu 1. Dari informasi yang di bawah itu kita dapat bahwa harga sirup itu kuantitas sirup yang dibeli itu 6. Kuantitas sirup yang dibeli itu 3 dan kuantitas susu itu 6. Jadi ini dapat juga dari soal dan ini masuk akal karena kan PXX atau kita PXQX plus PYQY itu sama dengan 15. 15 sama dengan 3 kali 3 ditambah 1 kali 6. Nah, ini terpenuhi. Nah, masalahnya kita nggak tahu ini nih. Kita nggak tahu ini. Seperti itu. Ya, kita nggak tahu berapa sih alokasi Ya, jadi kita tuh kayak nggak tahu berapa sih kuantitas X dan kuantitas Y di tahun 2018. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kita bisa mengetahuinya?
Nah, ya sebenarnya cara mengetahuinya itu ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan yang pertama adalah kita kita mengasumsikan bahwa di tahun 2018 gini, kita kan tahu ya bahwa di tahun 2019 PXQX itu sama dengan 9, PYQY itu sama dengan 6. Nah, dari sini kita sebenarnya bisa mendapatkan budget share. Ya, kalau teman-teman perhatikan ya fungsi utility COP12 yang digambarkan seperti ini, X pangkat alpha kali Y pangkat beta. Nah, em, alpha dan beta itu menunjukkan budget share ya, berapa. Jadi kayak dari income kamu tuh berapa persen digunakan untuk X, itu kalau alpha, sedangkan beta itu berapa persen dari income digunakan untuk mengonsumsi barang Y. Nah, dari sini kita bisa cari budget share itu kan berarti PXQX dibagi dengan income-nya. Nah, berarti 9 per 15 itu hasilnya adalah 60% atau 0,6. Sedangkan beta itu adalah PY dikali QY dibagi M. Hasilnya adalah 0,4. Sehingga dari informasi ini kita bisa mencari kuantitas X di 2018 dan kuantitas Y di 2018. Intinya kuantitas X itu adalah 60% dari income. Sorry, PXQX kan alokasi untuk barang X berarti PXQX ya. Berarti apa namanya? Wait. PXQX itu adalah 60% dari income-nya sebesar 12. Nah, harga X di tahun tersebut itu 1. Berarti 1 key X sama dengan 0,6 kali 12 itu hasilnya 7,2. Nah, jadi kita dapat key X-nya itu sekitar 7,2. Jadi kuantitas sirup itu 7,2. Oke. Sedangkan kuantitas susu data. Jadi sama-sama beli sirup dan susu, bedanya kalau di tahun 2018 kita nggak tahu kuantitasnya ya. Terus kalau yang kedua itu 0,4 dikali 12. Ini 4,8. Nah, PY-nya itu 1,5. Dan di sini dapat QY-nya itu 4,8 bagi 1,5 itu sekitar mendekati 3. Mendekati angka 3. Sehingga ini bisa kita isi menjadi apa? Bentar. Wait. Ini bisa kita isi jadi sekitar 7,2. Dan ini bisa kita isi dengan angka sekitar 3, sekian gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Dan masuk akal kenapa? Karena ketika harga barang X naik, kuantitasnya akan turun. Tapi kalau harga barang Y itu turun, kuantitas Y-nya itu bakal naik seperti itu. Ya, jadi apa namanya? Ini tuh bukannya tidak masuk akal, ini tuh masuk akal seperti itu. Oke. Nah, kemungkinan kedua sebenarnya juga bisa teman-teman asumsikan bahwa Key X per Key Y itu sama dengan setengah. Itu juga bisa. Sehingga nanti teman-teman kurang lebih dapat ini tuh rasionya kayak 1:2 gitu. Kalau nggak salah tuh jadi berapa ya? Wait, bentar. Kalau nggak salah tuh kan harus 1:2 ya. Jadi, bentar. Tapi sebenarnya intinya Key X-nya tuh naik, Q-nya bakal turun. Karena, karena
ya QA-nya bakal lebih rendah karena dia harganya lebih tinggi gitu. Jadi dengan asumsi QX per QA itu jadi misalnya 2,5. Ya hasilnya juga kurang lebih sama seperti ini ya, beda-beda angka, tapi yang jelas QX-nya lebih gede di 2018, QA-nya lebih lebih gede di 2019. Nah, berarti inti kesimpulannya mah ini sih. Kita dapat QX itu lebih besar di kuantitas sirup itu lebih besar di 2018. Sedangkan kuantitas susu itu di 2019. Ya, seperti itu. Sehingga kita bisa mengeliminasi opsi. Oke. Kita bisa eliminasi yang bilang lebih banyak sirup, kan lebih banyak sirup tuh di 2018. Nah, berarti kita bisa eliminasi lebih banyak sirup di yang bilang lebih banyak sirup di 2000, apa kan harusnya 2018, yang bilang di 2019 itu kita eliminasi. Nah, berarti jawabannya tinggal C sama tinggal E. Ya karena kuantitas sirup itu pertama ditanya lebih banyak sirup dulu. Nah, itu 2018. Nah, sekarang kuantitas kuantitas susu itu 2019. Nah, sampai sini aja kita udah dapat 2018 sama 2019 kan. Berarti jawabannya yang E. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman penasaran dengan level kepuasan seperti itu, teman-teman bisa asumsikan kayak fungsi Kopdoglas tadi yang alfa sama dengan 0,6, beta itu 0,4. Ya kan? Kalian bisa pakai asumsi ini. Terus kalian masukin ya, U itu adalah X, barangkali opsinya itu apa namanya, opsi yang ininya itu ada yang sama nih 2018 2019, tapi teman-teman kepuasannya itu ada dua macam, dan berarti teman-teman harus cari tahu kan. Kalau ini kan kebetulan ya udah pasti dia jawaban yang E. Nah, tapi kalau misalnya ada dua opsi 18 19, nah kita harus cari tahu yang benar yang mana, apakah yang 18 atau 19. Nah, jadi kita balik dulu ke fungsi utility. X pangkat alfa dikali Y pangkat beta. Nah, kita catat aja tadi X di 2018 itu 7,2, Y-nya itu 3. Bandingkan dengan kalau X-nya itu 3, Y-nya itu 6. Seperti itu. Oke, bandingkan dua kondisi ini. 7,2 pangkat 0,6 dikali 3 pangkat 0,4 dengan ini 3 pangkat 0,6 dikali 6 pangkat 0,4 seperti itu. Oke, saya coba hitung dulu pakai Excel ya. Wait. 7,2 pangkat 0,6 dikali dengan 3 pangkat 0,4. Kita kalikan, hasilnya itu sama dengan sekitar 5,07. Mendekati. Oke, 5,07. Yang bawah itu sebenarnya masuk akal ya. Kan ini udah lebih kecil, padahal ininya lebih gede gitu. Pasti hasilnya gedean yang ini, tapi kita coba aja. Ini hasilnya sekitar 3,95. Nah, berarti terbukti bahwa utility di 2018 itu lebih besar daripada utility di 2019. Seperti itu. Jadi terbukti bahwa jawabannya memang yang E. Kalau ada kasus jawaban seperti E, tapi opsi kepuasannya itu ada 2019 yang seperti itu. Oke. Terus perlu teman-teman ketahui, fungsi kepuasan ada banyak, tapi umumnya yang seperti ini ya. Yang ini namanya fungsi Cobb-Douglas utility function, seperti itu. Oke. Biasanya teman-teman ketemunya yang seperti ini, fungsi utility Cobb-Douglas ya. Oke. Oke. Sekarang mungkin kita loncat dulu ke nomor 20 ya. 20, yang nomor 20 ini nggak ada jawabannya.
Intinya diketahui fungsi permintaan seperti ini, terus disuruh nyari MR ketika P sama dengan 8. Nah, kan Q sama dengan 12 min P. Berarti P sama dengan 12 min Q. Ini saya agak cepat aja ya, karena ini udah sering kita lakukan, sehingga nanti dapat MR-nya itu 12 min 2Q. Oke. Nah, sekarang ditanya berapakah MR ketika P-nya 8. Ya udah, masukin kalau P-nya 8 ke sini, dapatlah Q-nya tuh 4. Nah, berarti MR sama dengan 12 dikurang 2 kali 4. Atau 12 dikurang 8. Hasilnya MR sama dengan 4. Nah, kebetulan di soal ini tidak ada jawaban yang sama dengan 4, sehingga 20 itu opsi F. Ya, jadi nah ini teman-teman pentingnya kalau teman-teman uh, tahu jawaban yang benar, itu sebenarnya bisa protes ya, supaya nanti kunci jawabannya itu bisa dianulir untuk nomor 20 seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor, saya yang sekarang, sesi sekarang diloncat dulu ya, jadi saya cari yang paling cepat dulu. Nah, kita belum bahas yang 16 dan 17. Nah, saya bahas yang teori dulu ya, 18 dan 19. Oke, ketiadaan pasar persaingan sempurna, ini mohon maaf agak buram ya di tempat kalian. Ketiadaan pasar persaingan sempurna menyebabkan suatu perekonomian tidak dapat mencapai, ini jawabannya 18 itu adalah A, efisiensi alokatif dan efisiensi produktif. Ini nggak bisa tercapai. Efektivitas biaya di pasar persaingan tidak sempurna bisa ya. Dia bisa aja, justru dia, kalau teman-teman belajar monopoli yang natural monopoli, itu dia justru biayanya apa? Dia memiliki skala ekonomis yang sangat besar. Artinya secara biaya dia lebih unggul daripada PCM. Justru malah di pasar persaingan tidak sempurna dia kan increasing return to scale ya. Jadi menambah produksi itu masih mengurangi AC. Jadi efektivitas biaya tidak tepat. Terus keseimbangan. Nah, memang betul sih di pasar persaingan tidak sempurna itu dia kuantitasnya tidak berada di level equilibrium. Tapi ingat, teman-teman harus ingat bahwa pasar persaingan tidak sempurna itu ada yang ciri khasnya mirip PCM, yaitu monopoly with perfect price discrimination. Ya, ini mungkin saya udah ngomong ini berapa kali di video A30, makanya teman-teman harus harus nonton dulu tuh kalau mau lebih paham atau lebih paham di apa video monopoli. Pokoknya intinya kalau di monopoly perfect price discrimination, kondisi yang seperti PCM itu adalah di level kuantitas. Kuantitasnya equilibrium. Gitu. Dia benar-benar kuantitasnya sama seperti PCM. Jadi keseimbangan salah. Kapasitas produksi penuh, harga harga produk harga produk yang kompetitif sempurna ini juga kurang tepat. Ya, karena sebenarnya di pasar kalau E itu di pasar oligopoli mereka bisa bersaing harga seperti itu. Seperti tadi predatory pricing. Jadi si pasar oligopoli ini seolah-olah seperti pasar persaingan sempurna, padahal sebenarnya dia netapin harga yang rendah itu untuk matiin pemain lainnya. Jadi bukan yang nggak mungkin di pasar persaingan tidak sempurna itu harga bisa kompetitif sempurna, gitu. Oke. Nah, terus yang D, kapasitas produksi penuh, ini berkaitan dengan ini kuantitas kuantitas yang maksimum ya. Tadi di monopoli dengan diskriminasi harga itu juga bisa produksi penuh. Nah, yang A itu kurang tepat. Kenapa? Karena MC sama dengan AC itu menunjukkan apa? Menunjukkan AC minimum. Nah, kalau teman-teman belajar di video apa input and out market, saya udah jelaskan bahwa CRTS MC sama dengan AC itu berarti kan konstan di tentu scale ya. Ini kalau fungsi cost-nya kubikel, dia hanya bisa terjadi di apa namanya? Produksi di MC sama dengan AC itu hanya bisa terjadi di PCM atau di monopoli perfect price discrimination. Atau dengan kata atau industri persaingan tidak sempurna lainnya bisa MC9AC dengan syarat dia itu constant cost function. Jadi sebenarnya efisiensi produktif itu masih bisa tercapai.
Nah, efisiensi alokatif ini perlu dikritik karena apa? Memang benar ya, monopoli dengan diskriminasi harga secara kuantitas dia itu berada di level equilibrium di mana P sama dengan MC. Nah, tapi kita mesti tahu bahwa monopoli first degree price discrimination atau perfect price discrimination tidak menetapkan harga sama dengan marginal cost. Ya, makanya teman-teman harus nonton videonya. Kalau di PCM betul harga sama dengan marginal cost. Nih, ini P equilibrium, ini quantity equilibrium. Nah, artinya barang berapapun kuantitas konsumen berapapun itu dia dikenakan harga yang sama. Nih, kalau di PCM tuh harganya sama segini. Tapi kalau di first degree price discrimination, itu harganya sesuai dengan willingness to pay. Nah, ini kan harga equilibrium. Ini kuantitas equilibrium. Nah, dia seolah-olah kapasitor persaingan sempurna. Kuantitas yang terjual itu di level equilibrium. Tapi harganya nyesuaiin dengan willingness to pay. Jadi harganya itu ada di titik-titik sini. Misalnya ada konsumen yang bersedia bayar di sini, maka dia netapin harga di sini. Diskriminasi harga kan. Ada konsumen yang bersedia bayar di sini, dia netapin harga di sini. Terus ada konsumen yang bersedia bayar di sini, dia netapin harga segini. Kayak gitu. Itulah alasan kenapa harga tidak sama dengan marginal cost. Tapi dia hanya tetapin harga sama dengan marginal cost di level ini. Tapi di level sini itu harga tidak sama dengan marginal cost. Atau dengan kata lain harga sama dengan marginal cost hanya bicara tentang kuantitasnya saja. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang efisiensi alokatif dan efisiensi produktif seperti itu. Karena ini adalah ciri khas dari efisiensi PCM. Ya, kalau PCM itu tidak asumsinya dilanggar, dia jadi imperfect competition seperti itu. Jadi yang paling tepat 18 itu adalah yang A. Oke. Nah, di waktu yang tersisa masih ada 16-17, saya agak ngebut ya, nomor 19. Ketika produksi atau konsumsi suatu barang menyebabkan terjadinya eksternalitas positif, tadi saya udah kasih contoh, eksternalitas positif itu contohnya barang publik. Hal tersebut dianggap kegagalan pasar karena kuantitas yang tersedia di pasar adalah, nah jadi teman-teman mesti tahu, kalau ada eksternalitas sebenarnya konsumsinya tuh udah MB sama dengan MC. Nah ini teman-teman harus lihat video eksternalitas ya. Nah, tapi kondisinya itu tidak MSB sama dengan MC kalau eksternalitas. Kenapa? Karena adanya external benefit atau external cost. Di mana marginal social benefit, kalau eksternalitas positif itu marginal social benefit sama dengan marginal private benefit ditambah marginal external benefit, sedangkan marginal social cost itu adalah marginal private cost ditambah marginal external cost. Sehingga di eksternalitas positif itu MSB lebih besar dari MSC, artinya kuantitas sosialinya itu harusnya lebih besar, sedangkan kalau eksternalitas negatif itu MSC-nya yang lebih besar dari MSB, atau kuantitas optimumnya itu harusnya lebih kecil. Ini penjelasan kurvanya juga ada di video sebelumnya, jadi saya nggak akan jelaskan terlalu detail. Ya karena intinya kalau eksternalitas positif itu harusnya kuantitasnya lebih gede, kuantitas socially optimum. Makanya pemerintah memberikan subsidi. Kalau eksternalitas negatif dikasih pajak biar kuantitas socially optimum berkurang. Nah, jadi ini kuncinya. Kalau kegagalan pasar yang eksternalitas positif tuh ini. MSB lebih besar dari MSC. Jadi jawaban yang E. Marginal social benefit lebih besar dari marginal social cost. Oke, tersisa 2 soal. Nomor 16 dulu. Ini ditanya return to scale ya. Intinya kalau return to scale, tadi Cobb Douglas itu, fungsi produksi Cobb Douglas itu seperti ini ya. A, kalau fungsi produksi Cobb Douglas itu seperti ini. A dikali K pangkat alfa dikali L pangkat beta gitu. Pokoknya return to scale tuh lihat dari ininya budget share. Ketika alfa plus beta kurang dari 1, itu disebut decreasing return to scale. Kalau alfa plus beta sama dengan 1, itu disebut constant return to scale. Ketika alfa plus beta lebih besar dari 1, itu disebut dengan increasing return to scale. Sehingga kita bisa lihat nih, alfanya 2/4. Ini gambarnya nggak begitu jelas ya soalnya. Terus betanya itu adalah 3/6. Kan ini sebenarnya sama-sama setengah. Atau dengan kata lain,
alpha plus beta sama dengan 1. Nah, maka jawabannya skala produksinya itu adalah konstan, atau constant return to scale. Seperti itu. Oke, soal terakhir yang akan kita bahas hari ini. Jadi, pembahasan part 4 ini menyelesaikan pembahasan mikroekonomi seperti itu. Oke, nomor 17. Diketahui fungsi utilitas konsumen itu X1 kali X2. Harga barang X1 dinyatakan dengan P1, harga barang X2 dinyatakan dengan P2. Nah, intinya dikasih tahu nih pendapatannya itu 900, lalu harga barang satu itu dari 25 jadi 36, harga barang kedua 30. Ditanya berapa permintaan yang memaksimumkan utilitas konsumen. Nah, ini saya udah bahas juga di materi basic concept, dan juga matematikanya ini pakai Lagrange optimization ya sebenarnya. Teman-teman bisa lihat videonya Lagrange optimization. Nah, tapi yang jelas utilitas maksimum itu tercapai ketika si indifference curve dan budget line itu bersinggungan. Indifference curve dengan budget line itu bersinggungan. Atau slope si indifference curve sama dengan slope dari budget line. Di mana slope indifference curve itu min MUX per MUY, slope budget line itu min PX per PY. Sehingga kondisi utility maksimum untuk dua barang itu adalah MUX per MUY sama dengan PX per PY. Nah, di sini kita bilang bahwa jadi kita ingin lihat MUX MUY ini menunjukkan perbandingan kuantitas barang ya. Nah, dibilang bahwa harga barang jadi ini X1 sama X2 ya. Ini X1, X2. Nah, dibilang harga barang 1 itu adalah dari 25 jadi 36, berarti sekarang 36. Harga barang 2 itu adalah 30. MU1, MU2. Itu berarti MU1 per MU2 itu sama dengan 6/5. Oke. Nah, di sini kita juga mesti tahu fungsi utility-nya adalah X1 kali X2. Ingat tadi MU itu adalah MUX1 berarti turunan utility terhadap X1. MUX2 itu adalah turunan utility terhadap X2, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita cari aja MUX1. X1 kali X2 diturunkan terhadap X1 itu hasilnya adalah X2. Jadi ini hasilnya adalah X2. Yang bawah itu X1. Jadi hasilnya adalah 5X2 sama dengan 6X1. Nah, kita udah belajar persamaan budget constraint ya, yang M sama dengan PX. X plus PYY. Nah, atau PX1, X1, PX2 dikali X2. Nah, dikasih tahu anggarannya itu sama dengan 900. Harga ke-1 itu adalah 30. Harga 1 itu 36. Harga kedua itu adalah 30. Ingat, 5X2 sama dengan 6X1. Jadi kayak kita substitusi aja salah satu. Misalnya aku mau masukin X1-nya jadi X2. Nah, ingat 6X1 adalah 5X2. Berarti 36X1, berarti ini kali 6, ini kali 6. Berarti 36X1 seperti 30X2. Ini kita ganti jadi 30X2. Berarti kita dapat 60X2 sama dengan 900. Berarti X2 sama dengan 15. Nah, ingat bahwa 5X2 sama dengan 6X1. Berarti 5 dikali 15 sama dengan 6X1. Atau 75 itu sama dengan 6X1. Nah, ternyata dapat X1-nya itu adalah 12,5. Jadi X1 12,5, X2-nya 15. Maka jawaban yang benar itu adalah jumlah barang X1 dan X2 yang memaksimumkan utilitas itu adalah ketika X1 sama dengan 12,5 dan X2 itu sama dengan 15, atau jawaban yang benar itu adalah